Saya lagi nganterin majikan, Pak Erwin Wu. Nyetir yang benar ya kamu ya? Iya Pak, mohon maaf. Saya lagi nganter majikan mau ada meeting. Bang, jangan begitu banget. Gue panik sendiri. Intinya adalah Apple itu dan banyak perusahaan itu udah nggak fokus pada jualan unit per unit, bukan dari salesnya, tapi dari recurring revenue, alias dari subscription. Apple tuh punya banyak layanan subscription kan, ada Apple TV, dia punya Apple Music, dia punya banyak layanan subscription lain gitu. Nah dia tuh terimanya tuh dari yang kayak gitu-gitu. Bahkan gue rasa punya Apple Apple Pay ya. Iya itu salah satu caranya juga untuk ngumpulin uang di situ. Nah jadi gue mau ngingetin sekali lagi bahwa kedepannya kita tuh semua tuh akan geser ke subscription based. Baik itu si Comika Media yang akan jadi subscription, yang berarti Indra Cahya mesti mikirin gimana caranya orang yang emang begitu mencintai komedi itu begitu suka dengan apa yang dituliskan sama Comika Media sehingga mereka bersedia untuk subscribe gitu. Habis itu event juga nanti akan subscription based. CCC saking konsistennya bikin acara membuat orang jadi mau subscribe gitu, daripada gue bayar 75.000 dikali 4 yaitu 300.000. Kalau gue subscribe jatuhnya sebulan gue bayar misalkan cuman gocap. Ya misalnya gocap murah sekali kan gitu dibandingin sama yang lain. Comika ID juga lagi geser ke sana, dan manajemen juga akan geser ke sana. Ini adalah pelaku yang membuat seseorang kerja cuma 3 hari, rekor. Dia masuk ke kantor sebelah, masuk ngomong, mana nih Dennis kontol? Banyak semua, 3 hari, habis itu langsung berhenti kerja, kaget. Iya. Kaget bercandanya. Si Upil yang rekrut, sama Upil nggak dipancing bercanda, nggak kelihatan selera humornya. Gitu. Masuk aja Upil, Mam. 3 hari. Lah bukannya interviewnya sama lu? Enggak. Yang pakai duit 100.000 Itu beda lagi. Oh, beda. Ada lagi ya. Itu Lia kalau nggak salah. Lia itu yang pakai duit di sini. Datang Dennis ngentot, buset. Itu, ini orang nih. Habis itu di meja ada mainan yang gini-gini kan? Di meja, kaget lagi dia. Dia protes karena aku malam-malam di WhatsApp urusan kerjaan. Tanya, emang jam berapa lu WhatsApp? Jam 6 ternyata. Malam-malam jalan katanya. Di telepon, nangis dia. Maghrib. Kasihan. Aku aja malam ya, di WhatsApp. Itulah Bari pelakunya. Jatuh, mundur jatuh. Ini adalah harusnya jadi pekerjaan terakhir hari ini. Jadi hari ini dibuka dengan sejumlah meeting. Ada 2 meeting via Zoom. Terus ke kantor tadi meeting WPI yang bulan Mei itu koordinasi semua head of units. Karena kita tersisa 7 bulan lagi sampai akhir 2021 ini mau memastikan semuanya berjalan dengan oke. Terus setelah meeting, gue sama majikan berangkat nih. Ini kita mau ke TS Media. Mereka kemarin nanya bisa nggak bantu kami bikin web series. Dan dari yang tadinya cuma ngobrolin formal, terus di WhatsApp meeting yuk gitu. Akhirnya sekarang kita datang ke sana membawa majikan saya, Erwin Wu. Itu dia. Saking Erwin Wu adalah majikan bagi saya, di pertunjukan spesialnya saya sampai diperintahkan untuk jadi sebuah gimmick kemarin. Saya mau karena lucu gimmicknya. Kalau nggak lucu juga nggak mau gue. Lu nggak tahu ya, Bor? Nggak tahu. Nggak bisa di spoiler. Kalau di spoiler hilang serunya. Benar-benar mesti nonton. Alinea
bisa diunduh di comika.id. Closingnya adalah salah satu closing terpecah di antara begitu banyak spesial yang pernah ada di muka bumi ini. Di Indonesia terutama. Respect. Salah bego, ini mikrofonnya yang ini tuh. Sambungan dasar Erwin Hu. Lu marah nggak kalau gue manggil Erwin Hu? Nggak biasa. Erwin Hu. Apa aja gue mah, yang penting. Gue manggil Coki Pardede sekarang Ray. Apa? Gue manggil dia Ray. Ray? Kenapa? Karena dia di rumah dipanggil Reza. Ray. Iya bener. Pardede Reza. Iya. Jadi sekarang lu gue panggil Erwin Hu. Gue akan membawa kebenaran. Dunia akan menganggap gue aneh. Tapi gue membawa kebenaran. Yang benar adalah Erwin Hu. Tapi ribet lagi ntar bang, ganti lagi, branding lagi, susah guanya. Gak apa-apa, kan cuma gue doang. Ini aja Borneo kan namanya Borneo Verando. Sebenarnya namanya Veranda, tapi karena Jessica Veranda, jadi dia nggak mau sama, dia ganti jadi Borneo Verando. Serius ya? Jadi mulai sekarang gue panggil dia Nggak, Borneo ini Veranda. percaya aja ini mah. Iya, yang bagus, percaya aja. Enggak ya? Bohong lu. Gue bohong. Yang bener Jessica Veranda, tuh aslinya namanya Verando. Mau melakukan rekonstruksi ulang atas apa maknanya Komodo Mono untuk gua. Karena terakhir kali gue bikin materi promo soal Komodo Mono Istora itu dilakuinnya sebelum masa pandemi. Mungkin beberapa masih ingat, biasanya gue suka nyempilin video tuh di awal video-video YouTube gue atau di akhir video YouTube gue. Nah itu udah nggak terlalu relevan kan, karena itu dibuat sebelum pandemi. Guanya juga masih gemuk, belum botak. Dan gue pengen punya kayak video itu lagi, video cerita yang menggambarkan kenapa penting untuk gue bikin pertunjukan Komodo Mono, terutama di sini. Ini tuh titik ini persis tuh buat gue penting soalnya. Karena Senayan tuh penting untuk gue. Dulu waktu gue kecil gue sering banget tuh, hampir setiap minggu ke Hilton. Waktu masih Hilton namanya. Dulu bokap gue, keluarga gue tuh member dari Hilton Club. Jadi berenang mulu di situ. Di saat yang bersamaan gue baru tahu belakangan bahwa ternyata ibunya Gamila kerja di situ. Jadi pada era gue sering ke situ, Gamila tuh juga sering ke situ. Terus Senayan tahun 2007, Stadion Utama adalah tempat gue dapat suntikan semangat kebangsaan pertama kali. Waktu gue nonton Timnas, yang ngasih pengaruh sama hidup gue, JCC, show paling penting gue, Pragiwaksono dan Istora. Jadi bener-bener ini dan itu. Itu kita mau bikin materi promonya sekarang. Kalau bisa sih Tuhan, mataharinya jangan terlalu begini nih Tuhan nih. Panas banget nih Tuhan nih. Yuk kita tutup yuk, saya percaya kehadiranmu. Yang lo hindari untuk nggak lo lakuin? Berarti nggak? Pertama, gue sangat takut jadi the loudest voice in the room. Loudest voice in the room itu adalah kalau misalnya ada meeting, gue tuh selalu yang paling lantang, paling kenceng berargumen, suara paling keras di ruangan. Kenapa gue khawatir? Karena gue belum tentu benar. Jangan-jangan nggak ada suara lain karena mereka takut untuk ngebantah omongan gue. Karena sering tuh kejadian tuh. Kemarin Pragiwaksono World Tour sebenarnya rugi gara-gara salah gue sendiri. Gue ngotot sama hal yang sebenarnya salah. Cuman yang lain tuh antara nggak berani untuk ngedebat gue, atau perdebatan mereka terhadap gue tuh kalah. Karena gue lebih pinter. Tapi salah, tapi gue lebih pinter dalam berargumen. Dia nggak pinter berargumennya. Sehingga kalah dia. Dan gue ngotot gitu.
Itu satu, itu yang paling gue takutin. Kedua yang gue takutin adalah gue takut naruh orang di tempat yang salah. Leadership is about putting the right person on the right job. Gue takut orang gue ambil, gue taruh di situ, ternyata dia nggak pas. Makanya di kantor gue, sebelum gue pecat orang, selalu gue tanya, ada nggak lu area lain yang lu pengen ambil gitu? Kalau ada, gue suruh geser dulu. Banyak yang udah kayak gitu. Kenapa gue takut itu? Karena yang tidak ada yang lebih kesiksa dari ngejalanin sesuatu yang bukan untuk lu gitu. Nah yang ketiga, ini yang paling bahaya nih. Gue takut challenge gue ngerusak orang yang gue challenge. Gue tuh percaya pressure makes diamond. Sometimes it doesn't. Sometimes it breaks people. Ini adalah kegiatan terakhir sebelum Lebaran. Besok adalah hari Lebaran, hari Idul Fitri. Terus rangkaian panjang liburan juga di kantor. Kantor libur sampai Senin, Selasa baru masuk. Jadi nggak banyak yang bisa ditayangin di sini. Kali ini kita lihat aja nanti si Borneo masukinnya seperti apa. Tapi kemarin waktu meeting WPI ya, waktu meeting PT, gue tuh gemes sendiri karena gue tahu kantor ini tuh harusnya banyak yang mesti dikerjain, tapi setiap kali gue mau bilang ya minggu depan ya, terus Mas minggu depan kan libur Lebaran, terus oh iya, gitu. Terus gue yang mau ya gimana ya, gemes gitu, kayak gue tahu ada banyak yang mesti dikerjain, ada beberapa yang tengahnya mepet, tapi ada Lebaran juga nggak enak kalau misalkan mengganggu liburannya orang-orang, jadi ya gue harus merelakan. Tapi ya moga-moga sih semuanya berjalan dengan lancar. Dan dengan ini gue mengucapin mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sebagai seorang yang banyak ngomong, resikonya adalah banyak salah ngomong dong, ya kan? Jadi gue minta maaf kalau misalkan ada salah sengaja ataupun tidak, dan juga atas nama istri dan anak-anak gue. Setelah ini kita akan ketemu di hari yang baru ketika kita sudah kembali suci. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.